Persebaya Surabaya kembali menelan kekalahan dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pada matchday ke-22 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat, 7 Januari 2025, tim berjuluk Bajul Ijo harus mengakui keunggulan Persis Solo dengan skor 1-2. Kekalahan ini semakin memperpanjang rentetan hasil buruk yang dialami Persebaya sejak memasuki putaran kedua kompetisi. Situasi ini membuat manajemen klub mulai mempertimbangkan masa depan pelatih kepala, Paul Munster, dalam 2 pertandingan ke depan. Berikut ulasan rangkuman strategi dari manajemen Persebaya Surabaya terkait masa depan Paul Munster. Evaluasi manajemen Persebaya. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan bahwa pihak manajemen akan menentukan keputusan terkait posisi Paul Munster berdasarkan hasil dari 2 laga selanjutnya. Dengan hasil di Solo ini, serta mempertimbangkan performa tim sejak putaran kedua dimulai, manajemen akan mengevaluasi posisi Coach Paul Munster dalam 2 pertandingan ke depan, melawan PSBS Biak dan Dewa United, ujar Chandra Wahyudi. Performa buruk yang dialami Persebaya dalam 6 pertandingan terakhir menjadi faktor utama mengapa manajemen merasa perlu melakukan evaluasi. Dari 6 laga yang telah dijalani sejak putaran kedua dimulai, Persebaya hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan 5 kekalahan. Statistik ini jelas tidak sesuai dengan ekspektasi, mengingat Persebaya sebelumnya sempat berada di puncak klasemen pada putaran pertama. 5 kekalahan beruntun yang menjadi sorotan. 5 kekalahan yang diderita Persebaya dalam putaran kedua menjadi bukti bahwa tim sedang mengalami penurunan performa yang signifikan. Kekalahan pertama terjadi saat menghadapi Bali United, di mana Persebaya harus menyerah dengan skor tipis. Selanjutnya, Bajul Ijo kembali gagal meraih poin penuh ketika bertemu PSS Sleman, yang juga berakhir dengan hasil mengecewakan. Tren negatif berlanjut saat Persebaya dikalahkan oleh Malut United, tim yang sebenarnya bukan unggulan dalam kompetisi ini. Setelah itu, Barito Putra menjadi lawan berikutnya yang memperpanjang penderitaan Persebaya. Harapan untuk bangkit kembali pupus ketika Bajul Ijo harus menelan kekalahan 1-2 dari Persis Solo dalam pertandingan terakhir. Satu-satunya hasil positif dalam 6 pertandingan terakhir hanyalah saat bermain imbang 1-1 melawan Persita Tangerang. Dengan performa yang menurun drastis ini, tekanan terhadap Paul Munster semakin meningkat. Pertandingan penentu nasib Paul Munster. Dengan hasil yang tidak memuaskan, manajemen klub memberikan kesempatan bagi Paul Munster untuk membuktikan dirinya dalam 2 pertandingan selanjutnya. Laga pertama akan mempertemukan Persebaya dengan PSBS Biak dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya pada Sabtu, 15 Februari 2025. Pertandingan ini menjadi momentum yang harus dimanfaatkan oleh Persebaya untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Setelah itu, Persebaya akan menjalani pertandingan tandang melawan Dewa United pada Jumat, 21 Februari 2025. Laga ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Munster dan timnya, mengingat performa Dewa United yang cukup stabil di musim ini. Jika dalam 2 pertandingan tersebut Persebaya gagal meraih hasil positif, bukan tidak mungkin Paul Munster akan kehilangan posisinya sebagai pelatih kepala. Dari puncak klasemen ke posisi keempat, apa yang salah? Pada putaran pertama Liga 1 2024-2025, Persebaya tampil impresif dan bahkan sempat menduduki puncak klasemen. Performa gemilang mereka saat itu menunjukkan bahwa tim memiliki potensi besar untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Namun, memasuki putaran kedua, hasil yang diraih Persebaya justru mengecewakan banyak pihak. Sejumlah faktor menjadi penyebab kemerosotan performa Persebaya. Faktor pertama adalah ketidakseimbangan dalam strategi permainan yang diterapkan oleh Paul Munster. Pada awal musim, Persebaya dikenal memiliki skema permainan yang solid dengan lini pertahanan yang kokoh dan serangan yang efektif. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir, lini pertahanan Persebaya terlihat rapuh dan sering melakukan kesalahan fatal yang berujung pada kebobolan. Faktor kedua adalah inkonsistensi dalam penyelesaian akhir. Para penyerang Persebaya kerap gagal memanfaatkan peluang emas yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Ketajaman lini depan yang menurun drastis menjadi salah satu penyebab mengapa Persebaya sulit meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, cedera pemain kunci juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Beberapa pemain andalan Persebaya mengalami cedera, yang mengakibatkan Munster harus melakukan rotasi dalam skuadnya. Namun, rotasi ini belum mampu menghasilkan dampak positif yang diharapkan. Dengan hasil buruk yang terus menghantui, Persebaya kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Jika tidak segera bangkit,
posisi mereka di papan atas bisa saja tergeser oleh tim-tim lain yang sedang dalam performa terbaik. Harapan untuk bangkit di sisa musim. Meskipun mengalami tren negatif, peluang Persebaya untuk bangkit masih terbuka lebar. Dengan sisa pertandingan yang masih banyak, Bajul Ijo masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisinya di klasemen. 2 pertandingan ke depan akan menjadi ujian besar bagi Paul Munster dan skuadnya. Jika mampu meraih hasil positif, kepercayaan terhadap Munster mungkin akan kembali meningkat. Namun, jika gagal menunjukkan perbaikan, kemungkinan besar manajemen Persebaya akan mengambil keputusan tegas mengenai masa depan sang pelatih. Dukungan dari supporter juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Persebaya ke depan. Para pendukung setia Bajul Ijo tentu berharap tim kesayangan mereka dapat kembali tampil garang dan meraih kemenangan demi kemenangan. Kini, semua mata tertuju pada 2 laga krusial melawan PSBS Biak dan Dewa United. Apakah Paul Munster mampu membalikan keadaan dan membawa Persebaya kembali ke jalur kemenangan? Ataukah ini menjadi akhir dari kiprahnya bersama Bajul Ijo? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Tetap ikuti perkembangan terbaru seputar Persebaya Surabaya hanya di kanal ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Liga 1 2024-2025.